Selamat sore. Yang terhormat para dewan juri, perkenalkan nama saya Moses Bola Alexander. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Bengkalis, Riau. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada kesempatan kali ini saya bisa mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai height or head circumference, which is more related with the cognitive level, research using the Griffith tree instrument under 5 years culture. Background dalam penelitian saya ini adalah adanya visi Indonesia Emas pada tahun 2045 yang diresmikan pada tanggal 9 Mei 2019. Salah satu poin dalam visi ini adalah memiliki sumber daya manusia dengan tingkat kognitif yang tinggi dan juga superior. Untuk mencapai visi tersebut, perlu dilakukannya deteksi dan juga intervensi dini bagi anak-anak di usia di bawah 5 tahun, terutama di usia 2 tahun. Kemudian pada 6 Januari 2025 dibuatnya program makan bergizi gratis sebagai upaya untuk mencapai visi tersebut. Beberapa penelitian mengatakan bahwa height dan juga head circumference memiliki relasi dengan cognitive level, tetapi pengukuran tinggi badan lebih sering dilakukan daripada pengukuran lingkar kepala. Objektif saya dalam penelitian ini adalah untuk mengcompare korelasi antara tinggi terhadap DQ dengan lingkar kepala terhadap DQ pada anak usia di bawah 5 tahun dengan pengukuran DQ menggunakan instrumen Griffith edisi ketiga. Metode penelitian menggunakan study design cross-sectional dengan data yang diambil dari anak yang berkunjung ke Poli Tumbuh Kembang Anak Rumah Sakit Pertamina Dumai Riau pada Januari hingga Desember 2024. Variabel penelitian berupa yang pertama skor tinggi terhadap usia, yang kedua skor lingkar kepala terhadap usia, dan yang ketiga cognitive level. Statistika analisis menggunakan Pearson chi-square bivariate analysis untuk mengetes relasi antara tinggi dan lingkar kepala terhadap DQ. Hasil penelitian diambil dari 71 anak dengan rata-rata usia sebanyak 33,2 bulan pada rentang 4-60 bulan dan juga tingkat kognitif dengan rata-rata 104,7 pada rentang 68-143. Pada tabel tinggi terhadap usia didapatkan 7% mengalami severe stunting dan stunting, 32,4% mengalami risk of stunting dan 60,6%-nya normal. Kemudian pada tabel cognitive level sebesar 81,7% berada pada average hingga very superior. Analisis hubungan antara tinggi badan dengan cognitive level didapatkan nilai chi-square sebesar 8,440 dengan signifikansi 0,971 sehingga dapat dinyatakan tidak ada hubungan yang bermakna. Kemudian pada tabel lingkar kepala terhadap usia sebesar 5,6% mengalami severe microcephaly dan microcephaly, 18,3% mengalami risk of microcephaly, dan 76,1%-nya normal. Analisis hubungan antara lingkar kepala terhadap cognitive level didapatkan nilai chi sebesar 53,378 dengan signifikansi 0,000 sehingga dapat dinyatakan memiliki hubungan yang sangat bermakna. Kesimpulannya adalah lingkar kepala lebih berkorelasi terhadap DQ daripada tinggi badan terhadap DQ, sehingga pengukuran lingkar kepala harus lebih dilakukan secara lebih reguler dan juga konsisten sama seperti pengukuran tinggi badan. Sekian, terima kasih, selamat sore. Dasarnya Anda membandingkan untuk pengukuran DQ itu height dengan head circumference. Baik, jadi terima kasih atas pertanyaannya, Prof. Ini sebetulnya adalah salah satu tugas sekolah saya, tugas membuat karya ilmiah, dan saya ingin mengembangkannya. Mengapa saya mengambil head circumference dengan juga head dan height? Karena seperti yang kita ketahui pada program makan bergizi gratis itu kita ingin mencegah stunting. Namun dalam juga Indonesia, untuk mencapai Indonesia Emas 2045, kita juga ingin mencapai yang namanya memiliki sumber daya manusia dengan tingkat kognitif yang unggul. Dan setelah saya cari tahu, ternyata
untuk mencapai tingkat kognitif yang unggul tersebut, perlu dilakukannya upaya agar anak-anak, terutama pada usia di bawah 2 tahun, agar mendapatkan nutrisi yang cukup agar pertumbuhannya dapat stabil dan sesuai dengan keinginan kita agar mencapai Indonesia Emas 2045. Dan juga seperti yang kita ketahui, untuk Indonesia Emas 2045 ini lebih kepada stunting. Sebenarnya adalah stunting itu tidak mempengaruhi dengan tingkat DQ-nya seperti tadi sudah dijelaskan, tapi lebih kepada risk of microcephaly itu yang ingin kita kurangi agar dapat mencapai Indonesia Emas 2045. Oke, itu subyek penelitiannya pasien Anda adalah anak di bawah umur 5 tahun. Betul. Mengapa Anda memilih Griffiths untuk pemeriksaan DQ-nya? Karena yang sudah saya baca dan juga dari beberapa artikel juga, bahwa Griffiths edisi ketiga ini membantu untuk melakukan pengukuran DQ, dan yang saya baca memang hanya Griffiths edisi ketiga saja yang sampai sekarang masih bisa untuk mengukur tingkat DQ pada anak usia di bawah 5 tahun dan juga bahkan pada usia di bawah 2 tahun. Paling kecil usia berapa? Subjek penelitian Anda? Subjek penelitian saya adalah anak pada usia di bawah 5 tahun. Paling kecil? Paling kecil itu tadi pada usia 6 bulan. Ya. Oke, masih ada waktu, saya ingin bertanya. Apa-apa. Di sini ada risiko stunting ya, minus 1 SD. Mengapa dimasukkan dari risiko stunting definisinya? Kemudian apakah dalam pengolahan itu masuk ke dalam mana risiko stunting ini? Untuk 2 kali 2-nya. Sebelumnya maaf boleh diulang Untuk definisi risiko stunting, kita biasanya menggunakan minus 2. Di situ ada minus 1 SD. Iya. Risiko stunting. Risk of stunting, sensitivitas Ada risiko stunting minus. Oke, nggak apa-apa. Sudah saya baik. Ya, selesai, dokter Maulana.